ada hadis yang menjelaskan tentang khatmul aulia. Jadi Nabi sebagai khatmul anbiya, maka pelanjutnya para aulia, dan dari kalangan aulia ada yang menjadi khatmul aulia. Kemudian di antara ulama hadis yang menjelaskan al-khatmul aulia al-Muhammadi adalah Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi Imam Hakim At-Tirmidzi setelah eksplorasi dengan hadis-hadis yang beliau ketahui, maka beliau membuat kesimpulan nanti ada seorang wali besar yang menjadi khatmul aulia, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khatmul anbiya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia nulis kitab tentang khatmul aulia dan menjelaskan, maka yang menolak pertama bukan orang awam, tapi justru para aulia pada zamannya. Ulama yang aulia malah nentang. Kenapa? Ya karena bagi mereka termasuk sesuatu yang tidak mungkin. Itu tentang puncak penentangannya. Imam Al-Hakim At-Tirmidzi diusir dari kampung halamannya, disalib. Jadi disalib, disuruh mikul kayu salib, diusir dari kampung halamannya dengan dicaci maki dan dilempari dengan kotoran dan batu, dan kitab-kitab yang beliau tulis dikumpulin semua, dimasukkan karung, dilempar ke tengah laut. Tapi subhanallah, Allah menjaga ilmu yang telah ada pada dirinya. Jadi permata-permata ilmu ini ya ternyata belum bisa dicerna oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga kitab tersebut langsung diemplok, ya, langsung dimakan sama ikan besar dan dibawa masuk ke dalam lautan. Itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Jadi abad-abad pertama pengumpulan hadis-hadis Nabi dan dibukukan. Kemudian ada studi khusus tentang hadis Nabi, dan sudah mulai terkuat tentang al-khatmul aulia. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi begitu sudah dibuang catatan-catatan ini, hilanglah pengetahuan khusus tentang kewalian. Tapi Allah menjaganya. 200 tahun kemudian, ikan yang membawa kitab ini dimunculkan oleh Allah dan memuntahkan kitab itu ke pantai. Sehingga ya kitab-kitab yang selama ini belum pernah mereka fikir oleh ulama pada zaman itu, pada tahun 600 Hijriah terbuka kembali. Dan di antara orang yang membuka lembaran-lembaran itu dan membahas secara khusus, yaitu seorang wali besar yang kontroversial dan dinyatakan kafir oleh sebagian ulama dan aulia. Siapa beliau? Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, yang mana dari pengetahuan beliau yang sangat-sangat khusus tentang tauhid dibaca dan diteruskan oleh para aulia selanjutnya, dan para aulia yang mengamalkan dan meyakini apa yang ditulis oleh Ibnul Arabi dicap kafir dan nasibnya dihukum pancung. Di antaranya Al-Hallaj. Jadi Abu Mansur Al-Hallaj. Kemudian dan banyak lagi para aulia yang punya nasib sama, harus berhadapan dengan hukuman gantung dan pancungan karena dianggap zindik, ya,
Ya, zindik itu kafir yang berbaju Islam. Kenapa membahas sesuatu tentang tauhid? Jadi permata tauhid dibahas, sementara yang mendengar adalah mereka yang tidak ngerti mahalnya permata. Ya, bagaimana kalau permata dikalungkan ke kucing? Pernahkah kucing bangga dengan permata? Bagaimana kalau permata yang paling mahal merah delima kalungkan pada anjing? Mungkinkah anjing bisa bangga dengan permata merah delima yang harganya miliaran itu? Tidak. Kenapa? Ya karena mereka tidak ngerti. Demikian juga banyak orang umat Islam ya tidak ngerti dengan permata ilmu. Taunya Islam itu hanya fikih, ya seakan-akan agama ini adalah urusan usolli dan bukan usolli, urusan kalau berdiri mekangkang sama berdiri yang itu, seakan-akan Islam hanya itu, hanya membahas bagaimana bacaan yang benar, bagaimana sifat sujud Nabi dan sebagainya, tapi bagaimana hati Nabi ketika sujud, bagaimana hati Nabi ketika rukuk, bagaimana hati Nabi ketika berdiri, bagaimana adab hati Nabi ketika duduk di antara sujud dan tahiyatnya, tidak pernah dibahas. Kenapa? Ini adalah permata-permata yang tidak mungkin orang awam tahu. Para ikhwan rahimakumullah, sehingga Al-Khatmul Aulia ini dibahas kembali pada tahun 600 Hijriah, yang membahasnya mencari, ingin tahu orangnya siapa Khatmul Aulia, karena Ibnul Arabi ini sempat merasa Khatmul Aulia itu adalah dirinya. Jadi Ibnul Arabi itu pada suatu saat bermimpi Ka'bah itu direnovasi, kemudian batu batanya kurang, dan dia merasa menjadi batu bata terakhir dari Ka'bah, sehingga dia menafsirkan mimpinya dengan anggapan dan keyakinan dialah Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Langsung dia bersyair, tidak ada orang yang lebih beruntung dari aku, karena aku telah mendapatkan permata mutiara kewalian yang tidak akan pernah disandang oleh seorang sebelum dan sesudah. Dan seterusnya. Begitu berdendang bersyair, beliau mendapat teguran dari gaib bahwa Al-Khatmul Aulia bukan beliau. Al-Khatmul Aulia akhir zaman baru akan muncul pada abad 1200 Hijriah. Ya, perkiranya seperti itu. Dan dia, ya karena orang wali itu ikhlas, diberitahu bukan dia, ya sudah, saya berserah diri kepada penciptanya. Kemudian dia tidak nyerah begitu saja, ingin kenal, ingin tabarruk. Kenapa? Seluruh aulia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat itu bertabarruk, berta'alluq dan minum dari telaga Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tahu tidak ingkar, yang tidak tahu ingkar. Jadi yang ingkar bukan orang wali, ingkar juga dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu